Selamat pagi sahabat Kristiani. Selamat datang di Ngopi bersama Opung Lukmanik. Ini episode pertama. Mari kita ngopi sejenak, ngobrol ringan, berbincang ringan. Kita berbicara dari hati ke hati. Ambilkan kopi, mari kita ngopi. Sahabat, kita pagi ini, saya akan mengajak Anda pagi ini, kita belajar bukan hanya mengenal Tuhan. Tetapi saya akan mengajak Anda mengenal hatinya, mengenal hati Tuhan. Biar kita mengalami kasih Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari. Kasihnya, kebaikannya, damainya, sukacitanya, itu akan menjadi pengalaman kehidupan kita sehari-hari dengan kita mengenal hati Tuhan. Saudara, apakah sekarang hari ini, saat ini, merasa hati Anda sedang lelah, merasa capek, merasa bingung, merasa seolah Tuhan begitu jauh. Saya berharap perbincangan kita di pagi ini akan menjadi pengingat Anda bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Seruput kopi. Mari kita mulai. Kita akan berbincang satu topik yang seringkali kita dengar. Topik ringan yang seolah melihat Tuhan dari sisi perasaan kita, pengalaman hidup kita. Ada di mana kita bertanya atau bahkan membuat pernyataan, kalau Tuhan itu baik, masa iya sih hidup ini begitu sulit? Kalau Tuhan itu baik, masa iya masalah nggak selesai-selesai? Bahkan ada hal yang kita bahkan bertanya, emang iya Tuhan masih mengasihi saya? Saya kan sudah berdoa. Saya sudah ke gereja. Bahkan saya sudah berusaha hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan. Saya sudah meninggalkan hidup saya yang lama, hidup yang penuh dosa. Tapi kok hidup saya terasa begini sulit? Benar ya? Jika di antara saudara ada yang memiliki perasaan seperti itu, saya sampaikan kepada Anda, Anda tidak sendiri. Anda tidak sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Di firman Tuhan yang berkata di buku Roma, buka aja kalau tepatnya, tapi berkata begini, Allah turut serta melakukan segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Allah
turut serta melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Perhatikan saudara, firman tidak berkata bahwa hidup ini hanya ada satu, hanya baik saja, semua oke. Tidak. Ada kemungkinan banyak hal, segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kasih Tuhan, kasih kuasa Tuhan sanggup membuat segala kehidupan itu, membuat segala keadaan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Pada siapa? Pada kita. Tuhan sanggup melakukan segala kebaikan dalam hidup kita. Kita berasa, oh ya, kenapa doa tidak terjawab? Saya sudah berdoa dan saya mendoakan udah lama sekali. Saudara, percayalah, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan kepada kita semua pada waktu yang Dia inginkan. Segala berkat di saat Tuhan memberkati kita, itu adalah saat di mana Tuhan mendatangkan kebaikan kepada kita. Waktu yang tepat, keadaan yang tepat, Tuhan yang lebih tahu semua itu. Saudara, kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Masalah boleh datang, segala silih berganti, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita di saat di dalam kita melewati masalah-masalah itu. Saudara, seringkali kita menilai-nilai keberadaan Tuhan itu dari hidup kita, dari keadaan kita. Di saat hidup kita oke, semua serba lancar, berkat mengalir, kita berkata Tuhan baik, Tuhan dekat sama kita. Dan sebaliknya, di saat kita ada masalah, kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Saudara, sebenarnya masalah terbesar kita bukan pada keadaan itu sendiri, bukan pada masalah itu sendiri, bukan pada penderitaan itu sendiri. Masalah terbesar kita adalah cara pandang kita terhadap Tuhan di saat kita mengalami penderitaan itu. Itu masalahnya, saudara. Kita selalu meraka-raka. Kita hanya melihat ketika Tuhan itu dekat dengan kita, maka segalanya akan oke. Tuhan akan mendatangkan segala kebaikan bagi anak-anaknya. Apakah itu untuk kebaikan hati kita, agar hati kita semakin melihat keberadaan Tuhan di dalam hidup kita? Kadang saudara, bukan jawaban Tuhan yang lebih penting, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, bukan jawaban doa kita yang lebih penting, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Inilah saudara yang kita harus renungkan di pagi hari ini. Bila kita adalah orang yang melihat Tuhan dari keadaan kita,
Di saat semuanya oke, kita berkata Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Saudara, iman kita akan goyah. Iman kita akan goyah. Tetapi bila kita melihat itu, Tuhan itu sama. Dalam keadaan kita penuh berkat, dalam keadaan kita ada masalah, kita tetap memandang Tuhan dengan cara pandang yang sama, maka iman kita akan kuat. Hati kita akan damai. Percaya saudara, hati kita akan damai bila kita memandang Tuhan selalu sama di dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Saudara, kita bahkan, saya mengajak saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kita mari percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa memberi yang terbaik kepada kehidupan kita. Akan melakukan segala sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Saudara, Tuhan senantiasa menyertai kita. Agar mungkin iman kita semakin dewasa. Agar mungkin hati kita semakin memahami kerja-kerja Tuhan dalam hidup kita. Agar mungkin kita belajar lebih jelas melihat kerja-kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi saudara, perbincangan kita pagi hari ini, saya menyampaikan kepada saudara, Tuhan kita itu baik. Dia selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan, seperti kata lagu, Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu mendatangkan segala kebaikan, untuk selalu hidup kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai anak-anaknya di saat anak-anaknya menjalani kehidupan yang sulit. Agar kita semakin mengenal kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Agar kita semakin mengenal hati Tuhan lebih dalam. Saudara, hal yang ringkas, saya mengajak saudara, 1 menit. Ini perbincangan dengan ngopi bersama Bro Opung Lukmanik ini hanya mungkin 3 atau 5 menit. Kita hanya memberi pesan-pesan kecil. Saya memberikan pesan kepada kita. 1 menit sebelum kita tidur, mari kita sempatkan berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, sekalipun aku belum melihat rencana-rencanamu dalam hidupku, tetapi aku percaya, aku memilih percaya bahwa Tuhan mengasihi saya, bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan saya. Saya berharap pernyataan doa sesingkat itu di setiap kita mau tidur akan menjadi awal pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Saudara, sesingkat itu ngopi dengan Bro Opung Lukmanik. Pesan saya, mari percaya waktu Tuhan. Mari percaya rancangan Tuhan selalu akan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan yang kita alami. Apapun yang kita alami, kita harus percaya bahwa Tuhan tahu semua itu
dan menyertai kita di dalam menjalani derita itu, masalah itu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk mampir di episode pertama Ngopi bersama Bro Opung Lukmanik. Nantikan episode berikutnya. Saya Agon Manik. Salam dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.